Oke, selamat pagi teman tunas harapan Grab ya. Salam sehat selalu dan tetap semangat untuk rawat anggurnya ya. Ini kita sambil kerja aja bikin videonya teman ya. Ini lagi nyemai bibit. Ini yang kemarin kita apa? Kita semai massal ya, semai massal nih seperti ini. Ini yang kita semai massal ya. Berarti ini nanti juga kita semai semua. Ini sambil kerja aja sambil bikin video. Ini yang kita semai massal seminggu yang lalu lah, hampir seminggu pas 10 hari ya sekitar. Ini udah mulai nongol temen ya. Udah ini ada yang pecah sih, sebagian udah ada yang pecah. Ini udah seperti ini udah pecah tuh ya. Saya biasanya gini, kalau udah mulai pecah, udah mulai tumbuh tunas seperti ini, sebagian nggak harus semua langsung kita semai lah. Biasanya memang makan waktunya seminggu sampai 10 hari. Jangan lama-lama, kalau nanti dia udah mekar lebar nanti kita semai malah pada gosong. Jadi kayak gini nggak gosong. Bagus ya, seperti ini udah mau pecah, ini dia kan udah nongol banget. Udah mau pecah. Jadi langsung kita semai di tanah ya. Sama tanah, tadinya kan semai massal dulu. Jadi sambil kerja aja gak apa-apa ya. Jadi bagi teman-teman kalau yang mau belajar semai bikin bibit anggur, bisa ya dilakukan setelah grafting ya. Setelah kita grafting, kita semai massal dulu di polybag, makainya kokopit ya, cukup lembab aja kokopitnya, dipegang gini dingin tapi tangan nggak basah tuh, nggak basah, itu lembab. Jadi kalau dia dipegang gini airnya basah, jangan, nanti malah busuk ya, si cuttingnya nanti bawahnya busuk. Jadi cukup lembab aja, dingin gitu dia, hanya cukup lembab, nanti dia tumbuh akar ya. Sebagian ini ada yang belum tumbuh akar, banyak juga ini yang udah tumbuh akar panjang-panjang begini. Jadi kita semai aja semua. Kalau udah kita semai begini ya, tinggal nanti kita taruh di rak-rak semai ya. Kalau enaknya kalau saya grafting fresh tuh gini, ini ada yang gosong nih, ini nggak jadi kan, gosong, sambungannya mungkin nggak presisi, atau entresnya yang kurang bagus, atau memang cuttingnya yang nggak bagus. Tapi kalau kayak gini kan cuttingnya harusnya bagusnya, tumbuh akar otomatis kan bagus. Apa aja dia yang gosong menggosong, jadi enak, nanti kita bisa grafting ulang. Ini kan kita bisa potong lagi di sini, kita potong lagi di sini, kita sambung, enak kan nyambungnya gitu. Kalau udah di polybag ini agak ribet kan, lumayan lah, agak ribet lah ngiket-ngiketnya. Kalau gini kan ngiket plastiknya, itu plastik graftingnya lebih enak aja. Nah, jadi nanti kalau ada yang mati lagi setelah kita semai-semai begini, ada yang mati lagi, kita sambung ulang lagi, asal ini aja rostoknya nggak mati aja. Rostoknya kalau udah mati ya udah buang. Karena memang bikin bibit itu, kalau saya ini ya, prosentasenya udah bisa hidup 50% udah senang banget, udah bisa kejual sampai 50%. Bikin 100 kejual bibitnya 50, udah seneng banget. Emang susah sih teman, emang susah bikin bibit anggur tuh, susah. Ini udah tumbuh akar loh, masih hijau, ini udah nongol banget ya. Ini Basanti entersnya bagus-bagus kemarin tuh. Kalau kemarin yang Tamaki Everest tuh entersnya kurang bagus karena kena ini ya, kena hujan ya dia. Kena hujan tuh pada daunnya kan pada rusak, pada agak hitam-hitam. Jadi kalau enteresnya kurang bagus sih sama gitu, akhirnya pada mati. Ini kan yang ngambil dari sini nih enteresnya, jadi aman. Jadi bagi teman-teman yang belajar jangan kapok. Kalau belajar bikin bibit anggur tuh jangan kapok, karena bikin bibit anggur itu memang susah kok, susah. Daripada kalau bikin bibit alpukat tuh, memang saya juga masih belajar, tapi saya anggap mudah. Bikin bibit alpukat itu mudah, cara graftingnya itu juga lebih suksesnya itu lebih
prosentasenya lebih tinggi. Kalau anggur tuh tingkat kehidupannya itu ya 50-50. Ya kalau lagi mujur bagus bisa sampai 90% gitu hidupnya. Kalau lagi cuttingnya bagus, enternya bagus, semuanya mendukung, miliknya rizkinya lagi bagus gitu kan, banyak juga yang hidup. Jadi teman-teman kalau yang masih belajar jangan kapok lah ya, bikin bibit memang kita bikin aja terus, sama kayak dulu juga sama gitu, banyak yang mati ya. Bikin 100 yang hidup cuma 2 pernah juga. Pernah juga bikin 100 itu yang hidup 2 gitu, ngalamin. Namanya juga masih belajar, enggak kapok, yang penting. Apalagi kalau dulu itu memang tergiur sama harganya ya. Kalau dulu itu bibit itu di atas 100.000 ya, 150, minim-minimnya 125 itu paling murah. 125 itu 4 tahun yang lalu itu kan ya, 125 itu paling murah. Kalau bibit-bibit yang baru yang 300.000, yang 600.000, yang 1,5 juta gitu. Zaman saya mau sikat kan lumayan kenceng juga bikin bibit itu ya. Kita bikin punya bibit 10 aja udah ketahuan uangnya. Kalau udah kejual 10 batang udah seneng banget ya. Bagi teman-teman ya, pesan saya kalau yang mau masih belajar bikin bibit gak usah kapok, bikin lagi cuman emang rostoknya yang susah. Sekarang nyari Isabella itu waduh udah beneran susahnya setengah mati. Kita tanam juga lahan kita nggak punya banyak, paling hanya beberapa pohon, itu bisa dipanen setahun kemudian gitu kan. Kalau setahun tuh masih jelek teman, masih muda. Cutting setahun tuh masih jelek, masih kurang bagus lah, masih muda itu banyak yang mati. Tapi kalau udah 2 tahun 3 tahun tuh bagus. Makanya kalau kita tanam sendiri juga waktunya memang cukup lama nungguinnya. Kemarin kayak yang rostok-rostok impor kan udah dipangkasin 5 bulan masih kecil-kecil juga, belum berani ambil 5 bulan. Setahun nanti, kalau setahun minimal, nanti setahun bisa dicoba diambil, dicek lagi. Kalau masih muda kan jelek juga, enggak, susah tumbuhnya ya. Gitu aja teman-teman ya. Kalau yang mau masih belajar bikin bibit harus semangat. Tanam anggur tuh harus benar-benar ini apa, penuh dengan semangat, pantang menyerah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu dan tetap semangat ya.